Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita gunakan waktu sejenak untuk duduk bermajelis, untuk kita belajar menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan menambah pengalaman kita. Untuk apa? Untuk mendiskusikan suatu materi, ya, materi yang akan kita kaji pada malam ini seperti yang telah diminta oleh panitia, ya, membahas tentang tasawuf. Kalau kita bicara yang sebenarnya tasawuf itu tidak bisa dipisahkan juga dengan ilmu fikih. Manakala dia berpisah itu seperti orang yang tidak memakai baju dengan orang yang hanya baju saja, tidak ada orangnya. Jadi dua butuh ini. Jadi ada, kita mungkin biasa melihat di sawah itu ada seperti orang-orangan, tidak ada ruhnya. Jadi ada juga orang yang kalau orang ruhnya saja ada, tidak pakai baju, dia tidak berani keluar rumah. Ya. Jadi dua-duanya sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Dua-duanya ini kita butuhkan. Nah, apa itu ilmu tasawuf? Nah, kalau kita buka literatur, kita akan menemukan bahwa ilmu tasawuf itu adalah salah satu cabang ilmu yang ada yang dalam agama Islam yang membahas tentang cara membersihkan jiwa, ya, atau tazkiyatun nafs, menjernihkan akhlak dan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, surah 2 ayat 222, gampang diingat ini. Di ujungnya itu mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Nah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan tasawuf itu sendiri itu untuk mencapai kebahagiaan abadi melalui penyucian lahir dan batin. Nah, ini dua-dua, lahir dan batin. Seperti tadi, baju dengan yang pakai baju. Ya. Lahir dan batin ada caranya. Lahir, bagaimana membersihkan lahir. Nah, kita sudah pelajari mungkin tentang istinja, bersuci, berwuduk, dan seterusnya. Nah, mandi, termasuk mandi. Nah, penyucian batin itu dengan bertobat, membersihkan diri dengan membersihkan hati, karena hati ini biasa kotor dengan sifat-sifat, ya, syirik, sifat-sifat dengki, sifat-sifat riya, dan seterusnya. Bahkan Allah katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Kemudian Allah tambah itu penyakit. Walahum azabun, dan begitu azab yang pedih. Nah, ini tentu
orang yang jauh dari Allah, tidak memperhatikan kesucian hatinya. Nah, kenapa mesti kita harus atau penting kita belajar tentang tazkiyatun nafs ini untuk membersihkan jiwa, karena jiwa ini yang menentukan. Zahir ini diperintah, tangan kaki diperintah, mata diperintah, telinga diperintah semua. Siapa yang menentukan? Akal kita, otak kita. Nah, inilah otak ini yang Allah berikan dengan kapasitas 280 quintillion byte. Dia punya volume. Ya, itu otak kita ini. Ini yang merekam semua. Dia rekam yang baik dan yang buruk. Apabila yang direkam itu buruk, yang kebanyakan, maka dia lah cenderung begitu. Tapi kerekamannya bagus, maka cenderung berbuat baik juga. Nah, itu. Allah telah memberi kita fasilitas untuk merekam, yaitu otak kita, pikiran. Nanti di situ berpikir. Apakah kita menggunakan pikiran atau didiamkan saja? Karena semua manusia itu punya pikiran, tapi tidak semua dia gunakan. Tidak mau berpikir. Nah, ini malas berpikir. Seperti ketika Allah mengatakan, ketika dia wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau mereka berkata, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini membuat kebaikan. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Ketahuilah dia membuat kerusakan tapi dia tidak sadar. Ayat sini letaknya ini. Sadar. Maka ketika kita sudah sadar bahwa sesuatu itu salah, maka kita pasti cepat kembali, cepat tobat. Tapi karena tidak sadar, maka dilakukan terus-menerus. Allah memberikan kita potensi untuk sadar ini dengan volume rekaman itu 280 quintillion byte, itu setara dengan kalau filenya itu seperti frame itu ditarik, itu panjangnya 25 kali antara bumi dan bulan, bolak-balik. Makanya itu otak kita tidak pernah penuh. Jadi kalau ada orang ngomong begini, penuh otakku, itu dia tidak paham itu. Otak tidak penuh. Iya, fasilitasnya yang luar biasa. Inilah yang merekam setiap kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, masuk semua. Masuk semua. Sehingga ketika merespon, maka dia akan bicara tentang pengalaman-pengalamannya. Ada pengalaman pahit, pengalaman yang tidak baik, tapi tujuannya dia gunakan dengan sesuai dengan kehendak Allah, maka akan jadi baik. Ada pengalaman manis, pengalaman yang menyenangkan. Ini pada akhirnya ada juga yang terkecoh dengan kesenangan-kesenangan. Sebagaimana Allah katakan, alhaakumut takasur, bersenang-senang, membuat kamu lalai. Nah, itu. Kalau orang hidupnya susah, itu selalu waspada atau orang yang selalu sadar. Inilah kesadaran ini penting kita selalu, karena itu artinya kita lawan daripada sadar itu adalah tidak sadar. Artinya lupa. Orang lupa atau pingsan kan tidak sadar. Disinilah yang perlu kita saling mengingatkan kalau lupa. Kita punya potensi yang sama untuk lupa. Tapi karena kita berteman dengan orang-orang baik, selalu ingatkan kita. Maka sebagaimana Allah sampaikan, fazakir fa inna zikratan faul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau sudah diberi peringatan, baru dia abaikan, dia tidak peduli, berarti imannya ini lemah. Ya, kita tidak boleh langsung mengatakan tidak beriman, tapi lemah.
Iya. Seperti uang di dompet. Katakanlah begini contoh. Saya mau beli Indomie, tapi uang saya cuma 1.000. Ada jual tapi 1.000. Nah untuk membeli satu Indomie ya mungkin berapa harganya sekarang? 3.000 kan? Masih kurang itu uang, harus ditambah lagi. Nah, begitu juga iman. Kalau iman lemah, dengar suara azan, responnya juga lemah. Tapi kalau kuat, langsung dia datang ke sumber suara. Nah, itu. Jadi kita datang ke sini itu karena iman kita sudah cukup untuk melangkahkan kaki ke sini. Ada yang tidak bisa ngapa-ngapain. Pernah kita lihat jam dinding? Jam dinding. Pernah kita lihat? Begini geraknya. Tidak maju-maju, tapi goyang. Itu tanda bahwa masih ada stromnya itu baterai, tapi tidak mampu lagi menggerakkan jarum jam. Nah, inilah yang perlu kita senantiasa cas kita punya kita punya iman ini dengan membicarakan tentang iman. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Kita ini mempelajari ilmu. Dan ilmu itu ujungnya satu. Yaitu semakin taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang kita anggap ilmunya hebat, ilmunya bagus, tapi kita tidak lihat bahwa dia taat kepada Allah, berarti ilmu itu salah. Ilmu itu salah. Ilmu yang tidak berguna. Ilmu yang berguna adalah ketika orang yang memiliki ilmu itu semakin hari semakin bertambah ilmunya, maka juga semakin bertambah imannya, maka semakin taat kepada Allah dan semakin takut kepada Allah. Nah, ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini berilmu, saya sudah tahu semua isinya Al-Quran, tapi dia tidak mau taat, berarti apa bedanya dengan iblis? Iblis tahu semua isinya Al-Quran itu. Tidak ada satu huruf pun yang dia tidak tahu. Tapi dia tidak mau taat. Nah, ini yang menjadi hijab, menjadi kendala. Kenapa kadang-kadang kita melihat orang yang begitu ilmunya bagus, tapi tingkat ketaatannya tidak berubah sama sekali. Wawasannya luas, pengalamannya banyak, tapi kita tidak melihat pengaruh daripada ilmu itu. Dengan ilmu fikih itu ketika kita membaca beberapa literatur tidak bisa berpisah. Jangan dipisahkan. Sebagaimana Al-Quran itu tidak pernah memisahkan itu antara zahir dan batin. Selalu itu di ayat ketika disebut zahir batin, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in. Dipaketkan itu tidak bisa pisahkan. Manakala dipisahkan, maka akan terjadi nanti perbedaan pendapat. Kalau kita berbeda, maka apa yang muncul kalau kita berbeda? Kalau kita berbeda, muncul itu diskusi yang alot dan mungkin bisa jadi pecah hati. Bisa jadi yang tadinya kita sudah nyaman, menjadi tidak nyaman. Akhirnya yang rajin ke masjid tiba-tiba menghilang gara-gara tidak nyaman dengan orang lain. Jadi perlu barangkali jangan kita pisahkan. Walaupun mungkin ada yang berbicara lebih cenderung ke situ. Jadi kita istilahnya ini isi dalamnya yang kita bicarakan. Ya. Jadi ada singkatan barangkali yang perlu diperhatikan itu. Penting, akal, nafsu, dan angan-angan. Ini dua ini. Akal kita, nafsu kita, angan-angan kita, jiwa kita. Semua hal yang sangat penting. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah ini harus dilibatkan. Dan sampai dikatakan bahwa akan ada satu masa nanti orang mengaji, tapi bacaannya itu tidak melewati kerongkongannya sampai di sini saja, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Wa iza zukirallah wazilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Tidak akan bergetar karena tidak nyambung. Seperti motor, kita starter, tidak mau bunyi. Kenapa? Karena tidak nyambung. Ada kabelnya putus. Walaupun akinya baru. Tapi mungkin ada kabel putus. Jadi ini barangkali pengantar. Mungkin kita diskusi supaya kita bisa lebih lebih banyak paham, karena
semakin rajin kita mengambil ilmu dari setiap orang, maka itu akan kita bisa mendapatkan lebih banyak. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk mengisi pengajian malam ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, berbicara tentang tasawuf ini menarik saya kira ya. Ya, meskipun ada perbedaan pandangan. Ya juga sebenarnya saya mau mengawali ini dengan mengatakan bahwa saya menyayangkan sekali bahwa ya di masjid kita ini dulu ada pengajian tasawuf, kitab tasawuf, tapi ya dihentikan ya. Saya itu sangat, saya kira sesuatu yang ya apa namanya, ya sangat disayangkan, suatu kebaikan yang berhenti. Ya, bahkan ada pakar mengatakan sebenarnya yang penting ya ini pendapat saja ya, ini bisa salah bisa benar. Katanya sebenarnya di antara ilmu-ilmu Islam, fikih macam-macam semua, ini yang terpenting sebenarnya tasawuf. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena melihat bahwa sekarang ini orang semakin bobrok akhlaknya. Karena ini beliau mengatakan ini bahwa ilmu tasawuf sebenarnya itu adalah akhlak. Ilmu akhlak sebenarnya. Karena di dalam ilmu tasawuf kan yang dicerita sufi-sufi ya. Bagaimana akhlaknya mereka. Itu yang dicerita sebenarnya, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ilmu tasawuf itu sesat, ya kalau begitu kita tidak boleh berakhlak mulia dong. Karena tasawuf itu mengajarkan akhlak mulia. Karena mungkin kita di sini pernah ikut pengajiannya Pak Kiai Ruslan Wahab, dan itu memang yang dibicarakan akhlak. Bagaimana ulama ketika dia misalnya ke masjid membawa tongkat dan misalnya tempat tongkat itu penuh, dia tidak mau menyelip-nyelipkan itu seperti di sendal itu kan di luar. Biasa kita kan kalau kita datang tempat sendal penuh, kita selip-selipkan saja masuk itu atau kita kasih di atasnya. Sementara kalau ulama-ulama sufi itu saking tingginya halaknya, dia tidak mau meletakkan di atas itu. Bahkan misalnya menyewa kendaraan untuk pergi, kemudian ada dia lupa, itu dia turun dari kendaraan itu. Ketika ditanya, kenapa Anda turun? Karena saya sewa ini untuk pergi, bukan untuk kembali. Jadi sebenarnya katanya ilmu tasawuf itu sebenarnya akhlak. Jadi kalau ada yang menyesatkan itu ya, apakah Islam ini bisa kita dirikan tanpa akhlak? Kan tidak bisa. Nah, itu juga yang sebenarnya saya mau tanya. Bagaimana pendapat Ustaz kalau dikatakan bahwa ilmu tasawuf itu sebenarnya adalah akhlak di situ? Karena yang diceritakan semua akhlak-akhlak dari ulama-ulama sufi. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang mempertentangkan ilmu tasawuf bahwa ilmu tasawuf ini tidak ada di zaman Nabi. Mengatakan bahwa ini bid'ah. Nabi tidak pernah mencontohkan. Nah, sementara dibantah oleh ulama yang lain bahwa sebenarnya di zaman Nabi sudah ada. Buktinya katanya bahwa ini ilmu tasawuf ini diterapkan oleh kan ini ilmu tasawuf sebenarnya seperti tadi yang Ustaz bilang bahwa apa tadi ana itu bahas akal nafsu. Iya, menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu ya. Jadi ini diterapkan yang menurut ulama yang mengatakan bahwa ada di zaman Nabi, ini diterapkan, ilmu tasawuf ini diterapkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak dalam
karena sahabat Nabi kan terbagi dua. Ada sahabat yang memang sahabat yang kaya, dan ada sahabat yang memang miskin, yang memang hidupnya itu tidak bergelimang harta. Ah, inilah sahabat-sahabat inilah yang mengamalkan itu tasawuf. Bagaimana hidup sederhana, hidup zuhud, bagaimana hidup ini kan. Dan bahkan Nabi sendiri kan bukan orang kaya. Apa namanya? Kalau menurut ini kan beliau serahkan semua hartanya. Bahkan sampai tidurnya saja Nabi itu apa namanya? Katanya berbekas di pelepahnya itu apa? Kurma yang dijadikan tikar. Jadi kalau mengatakan tidak ada di zaman Nabi, malah sebenarnya Nabi mencontohkan itu tasawuf dengan memberikan semua hartanya. Beliau tanya istrinya, apakah ada makanan hari ini? Tidak ada. Kita puasa kalau begitu. Ini kan sebenarnya ilmu tasawuf ini sebenarnya. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz tentang yang mempertentangan bahwa ilmu tasawuf itu tidak ada di zaman Nabi, mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu bid'ah. Dan dengan tadi bahasan tadi mungkin ada juga tambahan dari Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tasawuf menurut saya sudah ada di zaman Nabi, cuma mungkin istilahnya yang belum populer ya, belum ada istilah tasawuf waktu itu mungkin ya. Kenapa? Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi tentang akhlak itulah tasawuf, seperti penjelasan tadi Pak Muhammad. Jadi Pak Iqbal ya. Nah, persoalannya sekarang upaya membersihkan hati. Jadi memang harus ada upaya. Ya, tidak bisa ilmu itu masuk dengan sendirinya sama kita. Harus ada upaya belajar dan menaati aturan-aturan agama ya. Jadi kalau tasawuf ini adalah ilmu batin misalnya, maka persoalannya sekarang kita melihat keadaan. Semakin banyak ceramah agama, semakin banyak juga perbuatan-perbuatan yang luar biasa sekarang ini, yang bertentangan dengan ilmu-ilmu agama ini. Ya. Dan banyak di antara mereka sadar setelah dia masuk penjara. Di penjara itu justru dia belajar dan kembali sadar. Nah, apakah itu juga merupakan satu peringatan atau tanda bahwa kalau kamu berbuat sesuatu yang ini, kau akan sadar juga, tapi melalui cara-cara seperti itu. Kalau yang kita kehendaki sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, inilah yang terjadi ya. Nah, pertanyaan saya, apakah metodologi yang kita pakai sekarang ini dalam membangun manusia, membersihkan hati ini, dengan melihat keadaan yang banyak yang tidak beres, apakah ada kekurangan-kekurangan dari metodologi yang ada sekarang? Kalau kita bicara tentang penceramah, banyak sekali penceramah. Banyak sekali dengan gayanya masing-masing ya. Ada yang vulgar, ada yang mengkritiknya tajam, ada yang persuasif dan segala macam. Tapi intinya menurut saya itu memang harus ada upaya internal di orang itu, sehingga dia mungkin bisa membersihkan hatinya. Ya. Karena ilmu sudah cukup yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlaknya itu yang begitu baik. Ya, tinggal kita mencontoh aja apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita. Nah, berkaitan dengan akal dan hati ini sebenarnya berhubungan ya. Perasaan. Sama halnya juga kalau kita mengungkapkan sesuatu, pikiran dan perasaan itu main. Duanya ya, pikiran dan perasaan itu main kalau kita mengungkapkan sesuatu. Oleh karena itu, kalau orang mengungkapkan sesuatu yang kasar, itu berasal dari hatinya yang memang kasar di dalam. Jadi berpengaruh ke ungkapan-ungkapannya dia. Akhirnya otaknya juga ini menjadi banyak negatif. Nah, mungkin itulah sebabnya Allah menurunkan agama ini, agar supaya manusia ini ya menempuh jalan yang baik, yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan tuntunan agama kita, Islam.
Sedikit itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini bagus sekali kajian kita karena menyangkut mengenai tasawuf. Saya banyak bertukar pikiran dengan para ustaz, para ulama, utamanya dari Muhammadiyah. Sebenarnya agama Allah ini sudah sempurna. Kalau ini kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, jangan harus kita akan sampai ke sana. Istilah tasawuf. Tasawuf memang dulu belum ada. Tetapi sebenarnya dari dulu sudah dikenal. Syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Ini. Dan justru dari Muhammadiyah itu, karena ini boleh dikata ilmu ini kan asalnya dari Rasulullah. Kemudian hanya saya konsultasi tukar pikiran dengan pemikir-pemikir Muhammadiyah, apa yang mereka katakan. Sebenarnya itu kami sudah tahu. Hanya kita ini di dalam pelaksanaannya tidak bisa sekaligus. Sama dengan harus berjenjang STK, SD, SMP, sampai fakultas. Jadi maksudnya itu perbaiki dulu syariat, cara sholat, cara puasa yang tepat, naik haji. Setelah kuasa ini baru melangkah. Jangan kita masih TK, tapi baru langsung ke fakultas. Itu alasan mereka. Sampai saya katakan, ini tahun yang lalu Bapak sekali, saya ketemu dengan orang. Kalau begitu, saya ini sudah umur 72 tahun. Apakah nanti setelah saya meninggal dunia baru saya belajar itu? Tarekat hakikat makrifat. Tidak mungkin kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau cuma syariat. Toh. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Harus belajar hakikat makrifat. Utamanya makrifat. Saya jelaskan di sini. Pelaksanaan syariat dan makrifat jauh beda. Kalau syariat itu apa kita baca di dalam Al-Quran, kita sampaikan kepada orang. Apa kita dapat dari guru, kita sampaikan kepada orang. Tapi kalau makrifat tidak. Apa yang dikatakan guru, langsung cari. Kalau guru mengatakan, berbuat baiklah kau. Bukan langsung berbuat baik. Cari orang miskin. Cari sedekah. Itu hakikat. Itu makrifat. Dan inilah yang bisa kita sampai kepada Allah. Terus terang. Saya sampai 72 tahun belajar syariat. Tidak ada perubahan. Tapi baru 3 tahun selain belajar hakikat makrifat. Sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri saya. Sudah sering saya sampaikan di sini. Dulu kalau saya lihat di jalan ada duri, saya cuek. Setelah saya belajar, jangankan duri, kucing yang sudah busuk, sudah orang menghindar semua, saya lewat lihat kucing. Ini berbahaya, ini kucing. Langsung ada yang bisiki, Allah mengisiki. Kamu kembali ke rumah.
ambil skop, ambil kain. Saya kembali ke rumah. Jadi saya hindari dulu ke masjid. Baru saya gali. Baru ini bangkai ini saya tanam. Begitu saya tahu perasaan. Memang tidak sama deh kalau kita dapat lotre misalnya. Tapi ini kebahagiaan memang bapak-bapak sekalian. Inilah makrifat. Inilah makrifat. Inilah makrifat. Jadi mumpun kita masih ada waktu. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyepi ke Gua Hira. Kalau syariat sebatas, Rasulullah itu menyepi. Cerita. Tapi kalau kita syariat, makrifat, langsung lakukan juga seperti itu. Berkunjung. Dan kita menyepi, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langsung kita terjun ke bawah. Inilah yang penting sekali. Dan insya Allah, kalau ini kita lakukan, kita akan ada perubahan. Ingat, kenapa sampai banyak terjadi pencurian, korupsi. Sholatnya itu tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Bagaimana mau sholat khusyuk? Orang yang sholat, ikut di belakangnya ini. Tahu siapa yang ikut di belakangnya itu? Itulah binatang-binatang peliharaannya. Siapa binatang peliharaannya itu? Ego jahat, pikiran gelap, mudah tersinggung, nafsu amarah, siap menumpahkan darah. Kita menghadap kepada Tuhan. Apa Tuhan mauan? Makanya itu mengatakan di sini. Waktu Nabi Musa alaihissalam melihat api, Musa berjalan. Musa, aku ini Tuhanmu. Sembahlah aku. Musa, daerah inilah daerah suci. Lepaskan terompahmu. Apa itu? Lepaskan yang melekat pada dirimu. Cinta harta, cinta dunia. Ini lepaskan semua. Setelah kau lepaskan, berjalanlah menuju Tuhanmu. Insya Allah. Allah. Jadi kita Bapak sekalian harus berubah mumpun masih ada waktu. Saya datang ke sini Bapak sekalian, saya ingatkan. Memang manusia pada sudah diingatkan tapi tidak mau dengar. Tidak mau dengar. Jadi saya ingatkan sekarang, berubahlah. Memang saya baru 3 tahun belajar. Tapi memang saya kejar sekarang bagaimana cara agar terbuka saya punya mata kalbu, mata hati. Tapi untuk membuka mata hati, mata kalbu, memang satu perjalanan yang sulit. Seperti yang sudah dilakukan oleh para nabi. Tapi saya jalani. Namun demikian saya sudah banyak terjadi perubahan. Banyak terjadi perubahan. Mudah-mudahan Bapak sekalian. Saya kira ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi ada 3 komentar, terselip juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau perbedaan itu pasti selalu ada. Ya. Mungkin karena istilah yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, ketika kita bicara tentang tasawuf, ada orang yang tidak pernah merasakan itu atau baru dengar itu kata sehingga dia tidak. Tapi yang jelas apapun itu namanya, yang penting tujuannya adalah
mencari kebenaran. Selama tujuannya mencari kebenaran, maka itu jalan menuju Allah. Karena Allah sendiri mengatakan al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan dan janganlah kamu ragu. Jadi selama dia kebenaran, pasti kita yakin. Adapun istilah tasawuf atau apalah istilahnya, itu tidak boleh juga otomatis kita mengatakan bid'ah, ya, tanpa ilmu. Ya, jadi kadang orang mengatakan bid'ah, tapi dia tidak punya ilmu. Apakah dia sudah menghafal Al-Quran dengan artinya, dengan tafsirnya dan seterusnya? Kalau belum pernah, apa yang terjadi sekarang yang disampaikan, semakin banyak penceramah, kenyataannya bertambah maksiat. Kenapa? Karena ketika berceramah itu hatinya tertutup yang mendengar. Jadi tidak mungkin kalau botol yang tertutup biar air seperti sungai tidak akan masuk juga. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi hati yang tertutup, dalam bahasa Qurannya kafir atau kafir, penutup. Dia tidak buka hati, ya, kafir, penutup. Jadi kalau tidak terbuka hati, maka kita minta kepada Allah supaya hati kita terbuka. Atau tertutup dengan maksiat, dosa-dosa yang sudah mengeras banyak, tidak mau kita tobatkan, tidak mau minta ampun kepada Allah, maka memang sulit untuk menerima pesan, walaupun itu datangnya dari Al-Quran dan hadis. Tapi satu-satunya yang mendapatkan garansi dari Rasulullah adalah Al-Quran dan hadis. Selain daripada itu tidak ada garansinya. Selama masih berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka kita harus ikut. Kalau kita beriman. Dan memang tidak ada paksaan juga kalau kita tidak mau beriman. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau, maka Allah akan membukakan jalan. Ya, itu. Jadi ceramah-ceramah itu bisa jadi juga yang memberi ceramah itu hatinya juga tidak terlalu ikhlas memberikan. Ada dalilnya begini di surah Yasin ayat 21. Ya. Apa kata Allah? Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajran. Orang-orang yang tidak meminta bayaran. Wahum muhtadun, dan mereka yang mendapat petunjuk. Itu ukuran pertama itu. Ukuran sangat nampak zahir. Sekarang ini kecenderungannya seperti apa? Tidak usah kita bahas itu. Tidak perlu dibahas. Karena kita juga nanti akan mendapat ujian lebih berat lagi dengan itu ketika kita ikhlas datang ke sini. Orang yang ikhlas itu ada cirinya. Istiqomah. Kalau datang satu kali kemudian tidak muncul lagi, itu tidak ikhlas itu. Cuma terpaksa aja. Karena yang ngundang adalah sahabat dekat. Atau kebetulan datang. Jadi ketika kita istiqamah melakukan sesuatu, itu berarti ada ciri-cirinya. Walaupun saya tidak berani jamin 100% bahwa itu ikhlas. Karena ikhlas itu berubah-ubah. Sangat situasional. Ya. Nah, itu. Jadi seharusnya itu menggugah kesadaran individu. Ketika kita baca Al-Quran, hadis, kita tahu artinya setiap kata, bahkan setiap huruf. Kita tahu maknanya. Kayak ini bahasa Arab. Persoalannya di Indonesia bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Akan nanti pada akhirnya akan muncul kesadaran umat. Nah, ketika kesadaran umat sudah muncul, maka maksiat itu, ketika cahaya itu datang, gelap akan menyingkir. Iya. Tapi kalau cahaya itu pergi, maka gelap tanpa diundang, dia datang sendiri. Nah, itu. Jadi cahaya yang dimaksud itu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi selama kita masih berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, jangan pernah berani membid'ahkan orang. Siapapun orangnya. Kalau membid'ahkan, maka nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kalaupun salah, kita istighfar. Karena kita ini ilmunya tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna ilmunya. Nah, makanya kita sama-sama ini. Supaya saling melengkapi. Ya, yang kemudian yang ketiga, waktu sudah masuk, yaitu tentang istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang yang
bergelut di dunia tasawuf ini atau sufi, yaitu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau orang yang tidak biasa mendengar ini akan merasa lain-lain. Tapi bagi orang yang sudah biasa itu istilah saja. Syariat itu adalah aturan. Syariat Allah, aturan Allah. Tarekat itu artinya jalan. Man tarkas salata mutamad. Tarekat. Makrifat itu artinya mengenal. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul insan, dan seterusnya. Kemudian hakikat, itu hakikat yang kita tidak tahu tanpa membaca Al-Quran. Ya, tanpa mempelajari. Jadi satu jalan itu sudah lurus. Masalahnya apakah kita mau berjalan apa tidak? Mau selalu duduk dalam majelis apa tidak? Yang jadi masalah hanya sedikit yang mau duduk bermajelis dan mau berdiskusi. Hari ini banyak ulama, banyak ustadz. Tapi adakah yang mau berdiskusi setelah dia ceramah? Mau tinggal lagi 1 jam? Tidak bisa. Begitu sudah ceramah, gue pergi, berangkat. Ya, kita ini ketemu lagi ya, nanti minggu depan atau bulan depan kita ketemu, bisa tanya. Itu yang lalu bagaimana itu? Saya kira itu. Jadi ujungnya adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Kalaupun ilmu kita terbatas, karena memang Allah katakan, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak tahu. Ini ketika ada orang merasa tidak tahu, itu adalah modal yang paling besar. Yang jadi masalah kalau merasa dia tahu. Nah ini selalu saya lebih tahu ini, saya paling tahu. Itu bahaya itu. Tapi kalau mengatakan saya tidak tahu apa-apa, hanya Allah yang tahu. Nah ini perlu didekati apa sebenarnya rahasia ucapannya itu. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan itu ada menambah wawasan kita, menambah pengalaman, sekaligus menambah ilmu kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin ridha. Ya, jadi yang kita buru itu bukan hanya sekedar amal, tapi keridaan. Di manakah keridaan Allah Subhanahu wa taala? Di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada keridaan. Kalau ada orang bicara, di mana gitu ada udang? Udang itu ada di balik batu. Nah, itu istilah yang biasa sering kita dengar. Tapi di mana keridaan Allah? Di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang ringan maupun berat, baik yang sesuai dengan nafsu maupun yang bertentangan dengan nafsu. Saya kira cukup demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.